Undang-undang Kesehatan yang sebelumnya menuai polemik dan ditolak organisasi profesi kedokteran kini sudah disahkan. Maksud kami tadi sebelumnya adalah RUU atau Rancangan Undang-Undang, kini sudah sah menjadi Undang-Undang Kesehatan. Pemerintah berharap bahwa Undang-Undang Kesehatan yang sudah sah ini menjadi awal reformasi kesehatan dan pemenuhan layanan kesehatan secara merata untuk rakyat Indonesia. Nah, sebenarnya apa manfaat dan juga titik-titik kurangnya kalau boleh menjadi catatan menjelang diberlakukannya Undang-Undang Kesehatan ini? Pagi ini kita akan coba bahas dengan sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Sudah berjanji untuk hadir, jadi saya sebut pertama Bang Melki Lakalena dari Komisi 9 DPR RI. Kalau nanti belum bergabung, sekarang sudah bergabung. Iya, selamat pagi Bang Melki. Kemudian ada Pak M. Sahril, juru bicara Kementerian Kesehatan. Juga ada pakar kebijakan publik, Trubus Radiansyah. Mas Trubus, Pak Sahril, Bang Melki, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Ya. Pak Sahril dulu, Pak Sahril, kita publik selama ini kan dalam beberapa hari ini ada polemik-polemik berkaitan dengan rancangan undang-undang disahkan menjadi undang-undang kesehatan. Izinkan saya mewakili penonton kebanyakan dari pemirsa Sapa Indonesia. Memang nanti kita akan merasakan apa sih ketika undang-undang kesehatan ini betul-betul diberlakukan? Perubahan-perubahan signifikan apa yang akan segera dirasakan oleh masyarakat? Pak Sahril. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Pak Belki yang telah mewakili DPR. Jadi rancangan undang-undang yang kemarin disahkan menjadi undang-undang, urgensinya atau manfaatnya ada dua, yang jangka pendek maupun jangka panjang ya, Mas Bayu ya. Ya. Tentu saja sebuah ini adalah implementasi dari transformasi layanan kesehatan. Transformasi itu artinya melakukan perbaikan, perubahan, dan sekaligus percepatan. Nah, ini ada kata percepatan ini. Nah, sehingga apa sih manfaatnya bagi masyarakat? Masyarakat pertama akan merasakan manfaat bagaimana upaya pemerataan layanan kesehatan di seluruh negeri kita ini. Yang saat ini kan dirasakan ya Pak, kadang-kadang di daerah itu tidak ada dokternya, layanan kurang dan sebagainya. Kemudian bagi tenaga kesehatan, dokter terutama, dimudahkan suatu birokrasi pengurusan STR atau surat tanda registrasi bersama SIP yang kemarin tiap 5 tahun, sekarang STR-nya seumur hidup dan juga tidak terlalu berbelit-belit, mudah dan sederhana dan juga dengan biaya yang lebih murah. Nah, bagi masyarakat terutama di hulu kita akan melakukan transformasi layanan primer di mana kita akan meningkatkan awareness terhadap pencegahan dan promosi kesehatan agar masyarakat dapat melakukan screening, melakukan pencegahan lebih awal agar tidak terjadi penyakit yang lebih besar. Kemudian di tingkat rumah sakit, harapannya dalam waktu singkat juga dan nanti berlanjut sampai jangka panjang adalah meningkatkan bagaimana rumah sakit rujukan yang ada di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional, dapat memberikan layanan yang bagus terhadap masyarakat dan tidak lagi banyak masyarakat kita yang keluar negeri. Nah, tentu saja pemenuhan kebutuhan jumlah dokter ya Mas Bayu ya, itu menjadi program prioritas bagi kita. Nah, kan banyak dikeluhkan di saat ini bagaimana dokter spesialis kita kurang dan tidak merata. Nah, itulah jawaban-jawaban yang harapannya dengan undang-undang ini memberikan legal aspek ya kepada kita agar transformasi ini dapat berjalan dengan baik dan juga percepatan agar dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Oke, ya. Nanti dibantu lagi oleh Pak Sahril langsung dari Kementerian Kesehatan begitu. Tapi ini kan juga sudah cukup, bahkan sudah menjadi undang-undang kan sudah dibahas bersama DPR nih, terutama Komisi 9 Bang Melki. Nah, dalam perbincangan dengan Kementerian Kesehatan, saya ke dua titik yang selama ini selalu aja menjadi pembicaraan kita. Pak Sahril, Bang Melki juga terlibat, bahkan Mas Trubus juga nih, pemerataan para dokter di Indonesia. Kita tuh suka bingung, apa sih masalahnya sampai dokter nggak ada di sana, nggak ada di sini begitu. Kemudian pelayanan di rumah sakit yang belum juga bisa ada yang seragam lah. Rumah sakit umum daerah saja masih beda-beda tuh kualitasnya. Nah Bang Melki, dalam ukuran berapa lama sebetulnya dua hal ini tuh nanti bisa mulai terasa? Indonesia ini kan begitu luas ya, berbagai macam permasalahannya.
Bang Melki. Ya, terima kasih Mas Bayu dan semua pemirsa Kompas TV ya, Pak Trubus dan Pak Sari. Undang-undang ini kalau kita lihat, terutama yang paling penting yang sudah seperti kemarin juga Pak Jokowi sitir ya setelah habis pengesahan di DPR RI adalah membantu percepatan produksi atau kita menghasilkan tenaga medis, tenaga kesehatan dengan lebih cepat dibanding yang lalu. Yang saya kira paling penting adalah undang-undang ini memberi ruang percepatan itu seperti di luar negeri. Kita bisa menghasilkan para dokter spesialis dan subspesialis melalui apa yang kita sebut dengan satu sistem 2 jalur. Di mana dengan sistem yang sama itu dia bisa diproduksi melalui lembaga pendidikan tinggi, perguruan tinggi seperti sambil sudah berjalan. Dan yang kedua itu dia bisa berbasiskan dengan hospital base, dengan rumah sakit. Tapi semua nanti akan dibuat dengan standar yang sama, kualitas yang sama, dan nanti akan ada 2 jalur semacam itu. Dan kami punya keyakinan bahwa kami sudah kemarin menghitung dalam pembicaraan di Panja. Jadi selaku ketua Panja waktu itu kita diskusi panjang dengan pemerintah, baik itu Kemenkes dan juga Kemendikti dan juga berbagai pihak lain. Kurang lebih 5 tahun sampai 10 tahun ke depan ini mudah-mudahan kita bisa mengejar dari aspek jumlah kebutuhan kita untuk tenaga subspesialis dan spesialis dokter ini bisa kita penuhi. Dan juga memang apabila kita berkoordinasi dengan konsisten, kampus bergerak dan rumah sakit bergerak, kemudian anak-anak yang juga punya minat sebagai dokter spesialis dan subspesialis kita berikan ruang dengan pola baru tentunya yang saya dengar dari Kemenkes ini sangat bagus. Ini tentunya akan membuat kita bisa mempercepat produksi dokter spesialis dan subspesialis. Nah, terkait dengan tadi yang kita bicarakan, apakah distribusinya juga bagaimana nanti Mas? Ini pasti akan lebih mudah dilakukan karena pengaturan ke depan oleh Kementerian Kesehatan dan tentu didukung oleh Kemendagri, Kemenkeu dan sebagainya itu akan ada atensi khusus bagi mereka yang bekerja di tempat perbatasan, pulau terluar, terdepan, atau tempat-tempat yang memang selama ini kurang diminati. Nanti akan ada semacam sebuah proses insentif yang diberikan secara khusus kepada mereka, sehingga mereka juga kemudian tertarik untuk bekerja dan tinggal dan domisili dan berkarya di sana. Jadi memang undang-undang ini sebenarnya tergambar Bang Melki untuk tenaga dokter ya. Kalau untuk rumah sakit boleh dikasih gambaran juga kepada kami. Apa Jadi, yang akan dilakukan? Undang-undang ini Mas Bayu ingin memberikan kesan bahwa kita akan membuat paradigma dunia kesehatan kita itu lebih kepada aspek promotif dan preventif. Jadi masyarakat Indonesia itu akan dicegah untuk jangan mudah sakit atau lebih meningkatkan derajat kesehatannya. Jadi upaya kesehatan dan penanganan kesehatan kita di bidang ini akan sangat kuat, di mana nantinya peran dari puskesmas, termasuk juga bahkan sampai level pustu dan segulu yang dibutuhkan ya, SDM kesehatan kita, kemudian alat dan prasarana kesehatan, obat-obatan dan seterusnya itu akan diperkuat di level yang terdepan ini Mas Bayu. Di aspek puskesmas, klinik dan juga mungkin teman-teman yang akan bergerak di pustu. Nah, pada saat yang sama juga undang-undang ini menegaskan bahwa kebutuhan kita untuk memperkuat pelayanan di rumah sakit, baik itu tadi SDM yang tadi kami sampaikan dan juga kebutuhan-kebutuhan pendukungnya ya, alat kesehatan, obat-obatan dan sebagainya itu juga akan sekaligus diperkuat dengan cara bahwa semua jenis penyakit yang selama ini kalau sudah Pak Menkes berkali-kali sampaikan ya, kita stroke-nya ratusan ribu, banyak bayi yang meninggal karena tidak bisa tertangani karena urusan jantung dan sebagainya ini akan dibantu dengan SDM yang berkualitas dan juga dengan alat yang memadai sehingga rumah sakit kita sampai level di kabupaten kota yang dimiliki oleh pemerintah juga akan diperkuat untuk bisa mengobati yang sakit. Jadi ini undang-undang ini memberikan payung hukum yang kuat untuk proses transformasi kesehatan di mana dan terutama bahwa tenaga kesehatan kita yang dulunya merasa kesulitan misalnya mendapatkan lisensi ya, terkait STR tadi sudah dimudahkan seumur hidup, termasuk juga tadi sudah Pak Salir sampaikan untuk surat izin praktek pun akan mengalami kemudahan-kemudahan yang tidak lagi mengalami birokratisasi seperti dulu yang dikeluhkan oleh banyak tenaga medis dan tenaga kesehatan kita. Ya, oke. Tergambar sedikit-sedikit nih, karena memang ini begitu luas yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan ini. Izinkan saya memahaminya sedikit demi sedikit mewakili pemirsa Sapa Indonesia Pagi juga. Jadi terbayang bahwa dalam 5-10 tahun tenaga medis akan lebih tersebar meratanya di seluruh Indonesia dan juga peningkatan terhadap pelayanan rumah sakit mulai akan ada penyamarataan yang baik lah bagi pelayanannya.
dan juga sosialisasi berkaitan dengan kalau perlu jangan sakit kan, saya setuju itu, bagaimana pencegahan akan lebih kuat di sana. Mas Trubus, di beberapa analisa Anda berkaitan dengan Undang-Undang Kesehatan ini disahkan, Anda agak sedikit khawatir bahwa ini pemerintah akan banyak sekali menangani begitu banyak hal. Ini kan omnibus law, banyak undang-undang dijadikan jadi satu begitu. Analisa Anda berkaitan, kalau bisa melihat kepada dua titik ini, bahwa pemerintah nanti akan lebih, koreksi saya ya Pak Sarhil juga, pemerintah ini akan banyak perannya nih di sini. Nah pertanyaannya, mampu dan cukup nggak SDM-nya? Kira-kira begitu. Mas Trubus mungkin lebih spesifik mengenai ini. Iya, menurut saya sih memang ini satu tantangan berat, di mana kemudian ketika semuanya bersifat sentralistik ya, ada di tangan pemerintah, peran pemerintah sangat besar, itu tentu nanti akan ada perlu satu pengawasan yang ketat ya, di mana misalnya selama ini yang dijalani oleh publik, oleh masyarakat, bisa yang anggota BPJS itu kan perilaku diskriminatif oleh rumah sakit, dan itu kan potret buruk, di mana kemudian harapannya dengan undang-undang ini nanti tidak ada lagi gitu kan itu. Jadi mereka akan merasa nyaman, merasa bisa diperlakukan sama. Nah, kemudian yang kedua, menurut saya ini menjadi pemikiran bagaimana kemudian keluhan-keluhan masyarakat itu bisa istilahnya itu dibentuk semacam citizen centric. Ya. Citizen centric itu dalam kebijakan publik adalah bagaimana mengajak masyarakat untuk ini mengawasi juga gitu, dalam arti ketika terjadi ada rumah sakit yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu segera ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Jangan kemudian selama ini kan masyarakat mengeluh ya udah dicuekin aja, kadang-kadang nggak ada perlakuan apapun gitu ya, terutama di daerah itu. Nah, ini menjadi hal yang sangat perlu mendapat perhatian. Yang ketiga adalah bagaimana nanti peran kepala daerah ya. Ini yang akan menjadi masalah besar, di mana kemudian ketika spending mandatory itu nggak ada, itu kan nanti mereka akan istilahnya nanti jadi membabi buta, mengambil anggaran yang mungkin dari anggaran infrastruktur, anggaran jalan, anggaran apa, kemudian dimasukkan di dalam untuk kebutuhan anggaran kesehatan. Karena karena selama ini kan memang itu ada dari APBN maupun APBD. Nah, sekarang dengan dihapuskannya ini kan menjadi tantangan besar bagi kepala daerah untuk kreatif inovatif itu loh Mas, untuk memenuhi kebutuhan kesehatan di lingkup masyarakat yang masing-masing. Nah, dalam hal ini memang ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus melakukan kolaborasi sinergitas yang kuat. Karena kalau enggak, ini undang-undang ini juga akan, ini saya khawatir nih nanti kalau memang PP maupun permennya juga tidak sinkron, ini akan menjadi macan ompong juga pada akhirnya gitu. Saya khawatir di situ, karena jangka panjang memang harapannya perubahan ini akan membawa istilahnya aksesibilitas yang mudah terhadap dokter dan dokter spesialis misalnya. Kemudian harapan juga di mana masyarakat akan memperoleh kesetaraan dalam perlakuan kesehatan. Itu kan semua harapan semua. Tetapi bagaimana masih ke depan, ini yang menjadi tantangan kalau pemerintah pusat dan daerah sinergitasnya rendah. Ini yang jadi masalah, karena di daerah ini repotnya, dan di pusat juga pemerintah ini kan berjalan hanya 5 tahun kan. Jadi lalu ada pergantian. Nah, di sini kebijakan bagaimana inkremental, bagaimana itu kontinuitas itu menjadi problem tersendiri gitu loh Mas. Ya, oke. Jadi catatan Pak Sarhil, walaupun waktu kita nggak banyak dalam dialog Sapa Indonesia pagi ini, tapi beberapa hal yang menjadi catatan dari Mas Trubus ini, pemerintah siap dan ini bisa tetap konsisten. Izinkan saya nanti menyela beberapa hal yang menjadi catatan dari Mas Trubus. Pak Sarhil. Ya, terima kasih. Jadi satu sisi kita membuat undang-undang ini dengan optimisme yang tinggi, dan ini menjadi besar bagi kita. Tapi ada sebagian yang memang seperti yang disampaikan oleh Pak Trubus yang mewakili sebagian masyarakat, ada kekhawatiran, bahkan ada yang pesimis. Tapi inilah akan kita buktikan nanti, dan tentu saja Pak Melki izin kita akan membuat PP permennya yang memang harus lebih membumi ya, detail. Nah, termasuk tadi yang mandatory spending, itu sebetulnya adalah suatu perubahan cara saja. Nah, kemarin dianggap spending mandatory atau mandatory spending ini adalah hal yang memang ada dianggap suatu pemborosan dan sebagainya lah ya. Nah, untuk itu kita rubah saat ini semua program kerja itu berbasis kinerja yang ujungnya tadi kepada 6 pilar transformasi tadi. Kita di hulu
itu bagaimana upaya preventif promotif ini menjadi upaya yang terbesar saat ini Pak Bayu ya. Karena kemarin kuratif yang sangat tinggi. Jadi orang-orang pada sakit semua karena di hulunya itu tidak dilakukan promotif dan preventif termasuk screening ya. Sehingga orang-orang itu umpamanya yang paling banyak stroke, hipertensi, diabetes itu di hulunya tidak dikawal. Nah dengan undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi kita untuk melakukan upaya ini dengan baik. Nah sehingga Pak Sahril, di titik anggaran ini, kan kalau dulu, koreksi saya juga nih Mas Trubus, Bang Melki ya, kan disebutnya mandatory spending. Mandatory kan wajib, jadi pemerintah daerah itu harus menganggarkan untuk kesehatan. Nah kata-kata yang kemudian di Undang-Undang Kesehatan yang baru ini, mandatorinya ini dihilangkan kan, kemudian bahasa saya untuk mempermudah pemahaman, nggak lagi jadi wajib tapi by project. Takutnya nih, ketakutan dari Mas Trubus dan saya kalau boleh berpikir kan bisa saja ada pemerintah daerah yang kepala daerahnya nggak menganggap penting kesehatan gitu, jadi nggak mandatori dan nggak dianggarkan nanti, malah lebih untuk yang lain. Padahal kan ini tetap mandatori, kesehatan ini kan pasti ada gitu. Nah itu nggak akan hilang Pak Sahril ya sebenarnya. tidak akan hilang, cuma mandatory presentasi itu yang menjadi catatan kemarin itu. Sekarang tidak ada lagi presentasi itu, tapi kita betul-betul berbasis kinerja. Jangan sampai nanti anggaran ini itu dibalik. Kalau dulu kan program follow money, sekarang money follow program. Sehingga seperti yang disampaikan oleh banyak kalangan, bisa saja nanti kita justru budget ini lebih tinggi karena memang menuntut suatu perubahan transformasi yang cepat. Jadi jangan khawatir. Jadi ya Pak Melki ya, tolong kalau saya salah juga dikoreksi. Mandatory itu dalam arti kata persentase saja ya. Ya, ditahan dulu Pak Sahril, Bang Melki sama Pak Trubus, saya terbatas waktu, kita harus jeda sebentar. Nanti kita lanjutkan sedikit, di mana Mas Trubus tadi memberikan catatan, masih ada beda layanan nggak nih yang akan terjadi antara BPJS dan non-BPJS? Ini akan segera ada perubahan atau tidak? Disambung ke sana ya Pak Sahril, tetap bersama kami. Ya saudara, kita langsung sambung dialog kita mengenai undang-undang kesehatan yang sudah menjadi undang-undang, sudah sah begitu, dan apa saja yang sebetulnya akan segera dirasakan oleh masyarakat. Beberapa tadi sudah disinggung di bagian pertama. Masih ada Pak Muhammad Sahril, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bang Melki Lakalena dari Komisi 9 DPR RI, dan Trubus Radiansah, analis kebijakan publik. Pak Sahril, dilanjutkan sedikit, tadi ada catatan dari Mas Trubus yang juga menjadi yang selama ini menurut saya yakini terus dirasakan oleh masyarakat, masih ada perbedaan layanan BPJS dan non-BPJS. Nah ini juga menjadi salah satu yang akan segera diperbaiki dalam waktu dekat, Pak Sahril, dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru. Betul. Kata kuncinya ada 3 Pak Bayu. Satu adalah akses ya, kemudahan akses. Yang kedua adalah mutu atau kualitas layanan. Yang ketiga murah. Nah ketiga hal ini yang terjadi di masyarakat kita, sulitnya akses, kemudian mutu yang disebutkan tadi, ada sebagian yang mungkin tidak sama. Nah, dengan undang-undang ini, kita berharap semuanya akan menjawab itu. Bagaimana akses mudah sampai ke seluruh pelosok, dengan cara apa? Seluruh fasilitas pelayanan, puskesmas, rumah sakit mempunyai standar yang sama. Kemudian juga SDM yang sama. Kemudian mutunya ya sama, karena dikendalikan dan diatur secara nasional, bahwasanya layanan di rumah sakit begitu loh standarnya, layanan di puskesmas juga harus begini. Nah dengan itu maka akhirnya kita akan memberikan layanan yang murah Pak. Yang saat ini kan sebagian ya Pak Trubus ya dirasakan layanan kesehatan terutama di rumah sakit kan mahal. Ya kan? Nah untuk itu kita akan menjawab ini, mudah-mudahan memang niat kita ini ya Pak Melki ya, mudah diakses, ya karena merata, kemudian juga mutunya harus dijamin, termasuk antara BPJS dan tidak BPJS. BPJS dan tidak BPJS itu kan hanya beda cara pembayaran ya Mas Bayu. Ya. Oke. Dokternya sama, perawatnya sama, obatnya sama. Jadi ya tidak ada alasan membedakan layanan itu. Yang hanya saja mungkin perlu di-clearkan bahwa banyaknya pasien BPJS menyebabkan juga mungkin antrian yang berbeda dengan yang berbeda. Itu saja sebetulnya. Oke. Dan nanti diratakan ini, maka tidak semuanya harus ke Jakarta dong. Tidak semuanya harus ke Darmais atau ke Harapan Kita, tapi cukup di beberapa provinsi yang memang
sudah standarnya sama. Oke, itu harapan-harapannya. Baik, satu lagi yang sekarang juga dirasakan masyarakat. Saya ke Bang Melki Lakalena. Ini ada hubungannya juga dengan, saya menyebutnya apa ya, hubungan baik yang terjadi nanti antara pemerintah, Kementerian Kesehatan yang menerapkan undang-undang kesehatan ini dengan niat-niat baik tadi yang seperti disampaikan Pak Syahril dan juga Bang Melki, dengan para tenaga kesehatan nih. Teman-teman kita, kalau nggak ada mereka ya gimana undang-undang ini mau jalan juga kan. Jadi harmonisasi seperti apa yang mungkin harus berjalan. Sementara di masyarakat, Bang Melki, Pak Syahril, waktu saya katakan saya akan berbicara mengenai ini dengan Anda semua pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, ini titipan dari beberapa teman-teman. Masih ada perasaan begini, tenaga kesehatan tuh nggak pernah salah. Ini kita bicara malpraktek itu hampir kayaknya nggak pernah kemudian ke pengadilan dan lain-lain. Walaupun mungkin bisa saja ada kesalahan-kesalahan tersebut, lebih dan kurang. Walaupun dengan segala respek terhadap tenaga kesehatan, kita sudah sangat terbantu selama ini. Jangan cerita COVID-19 lah. Mereka yang ada di depan untuk menyelamatkan kita semua. Nah Bang Melki, bagaimana undang-undang ini bisa ketemu di sana dan masyarakat juga merasa aman ketika mendapatkan layanan kedokteran atau layanan kesehatan di Indonesia ini, Bang Melki? Ya, menurut kami begini Mas Bayu terkait hal ini ya. Tenaga kesehatan dan tenaga medis itu dua kategori tenaga SDM kesehatan kita ya. Itu mereka akan selalu menjadi ujung tombak kita dalam urusan baik itu promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan juga paliatif, dan tidak akan pernah mereka itu tidak akan pernah hilang dari urusan apapun tentang kesehatan di negeri ini. Saya berkali-kali katakan bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang diberikan untuk masyarakat Indonesia agar terlayani dengan baik dan juga khususnya bagi teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan. Undang-undang ini bukan undang-undang pemerintah, bukan undang-undang untuk DPR, bukan undang-undang untuk OP. Jadi undang-undang ini diorientasikan untuk pelayanan kesehatan, untuk masyarakat, untuk tenaga medis, tenaga kesehatan. Nah, karena demikian, Mas Bayu, saya ingin tegaskan bahwa dengan beberapa poin yang sudah kami masukkan ini, itu masyarakat mestinya akan menjadi lebih mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas karena tenaga medis dan tenaga kesehatan sekarang itu akan jauh lebih bisa bergerak dengan leluasa di lapangan untuk melayani masyarakat luas karena undang-undang ini memberikan regulasi yang sangat kuat kepada mereka semua di lapangan. Yang kedua juga terkait dengan keamanan kualitas dan kesehatan kita juga, regulasi ini memberikan sebuah perlindungan hukum yang sangat kuat di mana teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan kita juga bisa bekerja dengan tenang karena mereka akan terhindar dari yang di masa lalu itu orang takut dengan istilah kriminalisasi. Karena justru melalui undang-undang ini mereka akan bekerja dengan tenang karena apabila mereka ingin melaksanakan pelayanan kesehatan tersebut dan apabila ada masalah, misalnya di lapangan ada protes dari keluarga pasien misalnya terkait pelayanan kesehatannya, mereka tidak serta-merta akan langsung berurusan dengan urusan hukum biasa ya, yang dimana langsung proses hukum berjalan dengan normal, tapi akan dinilai terlebih dahulu oleh majelis kehormatan dari masing-masing profesi yang ada. Apakah problem ini adalah problem yang bersifat profesi yang bisa dijelaskan sebenarnya, ataukah ini memang problem yang urusannya dengan kaitan urusan pidana. Nah ini juga akan nanti dilalui dalam proses penilaian terhadap problem pelayanan kesehatan di lapangan. Jadi masyarakatnya nanti lebih tenang menghadapi seluruh pelayanan kesehatan ke depan, juga tenaga medis dan kesehatan juga lebih tenang karena sebenarnya gini Mas Bayu, di urusan kesehatan ini kecepatan pelayanan itu penting karena dia itu berurusan langsung dengan bagaimana nasib dari pasien tersebut. Jadi apabila ditangani dengan cepat, dengan sigap, dengan gercepnya itu akan sangat menentukan apakah pasien tersebut bisa kembali normal atau bisa dicegah lebih kerusakan lebih dalam atau bahkan bisa meninggal apabila terlambat penanganan. Nah, kami sangat memberikan concern kepada hal ini sehingga baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan dan juga masyarakat kita perkuat betul undang-undang ini agar jelas batasannya tinggal nanti diteruskan oleh undang-undang turunannya.
Nah, saya mau tadi konsen terkait ini Mas Bayu, terkait dengan soal BPJS tadi. Kami dengan sengaja tidak masuk membicarakan terkait soal BPJS, sehingga memang undang-undang BPJS dan SDSN itu tidak kita sentuh dan kita kembalikan kepada yang hari ini berjalan. Misalnya juga saya tahu ada mungkin ini salah atau hoax yang berkembang lagi ataupun salah interpretasi orang terkait dengan misalnya soal kepesertaan dari anggota para pekerja kita, tidak ada kami sentuh di undang-undang ini, tetap existing yang berlaku di undang BPJS. Jadi tetap seperti biasa, pekerja tetap mendapatkan BPJS kesehatan, kemudian juga keluarga juga kita harapkan juga seluruhnya bisa ikut. Jadi ini tidak akan keluar dari instruksi presiden yang sudah dikeluarkan untuk melakukan percepatan JKN di tanah air. Jadi tidak ada masalah, BPJS juga tetap berjalan seperti normal karena undang-undang BPJS tidak kami sentuh sama sekali di urusan undang-undang omnibus kesehatan ini. Oke, jadi dari sisi masyarakat, dari sisi profesi, mudah-mudahan undang-undang kesehatan ini tetap melindungi, terutama dengan organisasi profesi nanti ada. Dan kemudian dari sisi masyarakat, kalau memang terjadi sesuatu yang malpraktek begitu dari rumah sakit atau profesi tenaga kesehatan, itu juga sebetulnya akan terjamin lewat undang-undang kesehatan ini. Ini dipastikan juga ya, Bang Melki? Benar. Jadi misalnya gini ya, kita juga di undang-undang kesehatan ini memastikan bahwa setiap pasien yang sampai di fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas rumah sakit itu wajib segera ditangani. Tidak boleh ditanya macam-macam lagi urusan administrasi dan sebagainya. Harus wajib segera ditangani. Dan apabila ada kejadian di lapangan di mana pasien tersebut tidak segera dilayani, undang-undang ini juga memberikan sanksi kepada penyelenggara kesehatan dan orang yang bertanggung jawab terhadap ketidakcepatan pelayanan terhadap pasien yang membutuhkan pertolongan tersebut. Jadi undang-undang ini juga menjamin bagaimana kecepatan pelayanan dan ada sanksi bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak menjalankan urusan ini. Dan itu di dalam undang-undang ini kita berikan juga pesan yang keras terhadap hal tersebut. Termasuk juga tadi Mas Bayu terkait dengan OP. Organisasi profesi juga nggak usah khawatir, tetap ada di negeri ini, tetap akan bisa bekerja dengan sebuah iklim baru yang berbeda dengan yang lalu. Yang kalau dulu itu, yang saya dengar dari beberapa catatan para senior kesehatan di tanah air, sebelum 2024 itu sebenarnya yang kita buat ini sudah juga terjalan sebenarnya, waktu era tersebut ya. Nah, tapi waktu 2004 itu, kemudian kewenangan negara ini dipinjamkan atau diberikan kepada OP. Yang kemudian dalam perjalanannya kita lihat ternyata koordinasi antara OP dan pemerintah tidak berjalan, sehingga melalui undang-undang ini sebenarnya pemerintah mengambil alih lagi kewenangan yang dia berikan kepada OP. Nah, tapi dengan tetap OP-nya tetap hidup dan mungkin akan lebih dari satu, karena undang-undang ini memberikan pesan bahwa setiap atau tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak membuat OP dan nanti akan distandarisasi oleh pemerintah. Kalau kita ingat Mas Bayu, dulu juga untuk urusan rumah sakit itu kita cuma hanya satu, namanya KARS. Dialah yang menilai seluruh urusan rumah sakit di negeri ini. Waktu era Menkes yang lalu, Pak Terawan, itu kemudian dibentuk lebih dari satu lembaga akreditasi, dan itu justru membuat rumah-rumah sakit seluruh tanah air justru sekarang lebih dinamis dalam hal menghasilkan layanan kesehatan di tanah air. Nah, kami berharap juga dengan OP yang dengan iklim yang baru ini, semua OP bisa bergerak dengan baik, ID tetap hidup, IAI tetap hidup, jangan mungkin akan ada OP baru yang akan bersama mereka juga untuk menangani keanggotaan masing-masing profesi di tanah air. Terbayang Bang Melki. Mas Trubus punya catatan bagaimana harmonisasi antara pemerintah yang sekarang bahasa Bang Melki saya pinjam mengambil alih lagi kewenangan untuk mengatur tenaga kesehatan ini dengan para tenaga kesehatan. Ini harmonisasi yang harus jalan. Kalau enggak, saya sebagai masyarakat mau kemana lagi gitu kan, kalau ini kemudian tidak harmonis. Mas Trubus. Iya, menurut saya memang apa yang disampaikan Pak Melki adalah satu harapan besar, di mana kemudian harmonisasi ini akan membawa perubahan-perubahan, karena selama ini mereka diberikan kewenangan yang besar dan kemudian ditarik lagi oleh pemerintah. Itu ada satu gap perbedaan cara berpikir menurut saya, tetapi yang jelas mereka ini harus diberi semacam komunikasi publik yang baik. Karena itu tugaslah ke pemerintah dan kesehatan agar para OP ini tidak merasa menjadi kuda Troya untuk keperluan-keperluan ini yang lebih besar dalam hal kesehatan, tetapi juga khawatir saya juga memang pada dasarnya pihak-pihak tertentu memanfaatkan OP itu untuk kepentingan-kepentingan yang lebih besar, dalam arti bahwa bagaimana kemudian masyarakat dalam hal ini tetap memperoleh layanan publik yang baik.
Nah, yang kedua menurut saya bagaimana kemudian harmonisasi ini tidak semata-mata hanya pada tataran apa namanya istilahnya rumusan kebijakan semata, tetapi pada tataran bagaimana implementasi di lapangan dan bagaimana nanti evaluasinya bisa berjalan secara sinkron. Karena apa? Oleh karena kita perlu semacam pembuatan kalkulator pelayanan publik ya, sehingga kualitas dari layanan publik itu betul-betul terjadi gitu. Artinya apa? Ketika nanti apa yang disampaikan Pak Melki terkait dengan apa BPJS dan sebagainya dan OP itu sendiri bisa berjalan sesuai dengan harapan kita, karena selama ini memang masyarakat selalu memandang bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu nggak ada sanksi kepada mereka-mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik itu tadi disebut ada di dalam apa penyelenggara kesehatan sekarang dapat sanksi dengan adanya undang-undang ini, Mas. Tetapi nanti itu harapannya ada penegakan yang betul gitu, karena selama ini kan mereka ya jujur saja yang namanya tenaga kesehatan itu seperti dewa, Mas. Mereka nggak bisa disalahkan, mereka seperti orang sakti itu yang kemudian menganggap diri sebagai serba benar dan serba bisa. Jadi penyakit apa namanya menurut saya sindrom apa Thanos itu seringkali menjadi problem tersendiri, di mana tenaga kesehatan ini merasa diri sering menjadi orang yang paling berbeda gitu, paling ini apa berkuasa. Nah, arogansi ini saya rasa sudah bisa dilakukan pembenahan melalui undang-undang ini. Harapannya kemudian masyarakat akan terlindungi. Bagaimana kemudian percepatan layanan ini tidak semata-mata hanya konteksnya apa memberikan semacam apa akses, tapi juga bagaimana kemudian kecepatan dalam memperoleh apa kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dalam arti misalnya obat-obatan itu harus cepat, jangan kemudian obat-obat itu lama, ini apa sekarang ada telemedicine juga pada akhirnya tidak membawa apa ya kecepatan dalam masyarakat memperoleh layanan, karena sering terjadi kemudian ada kendala-kendala di dalamnya. Jadi menurut saya ini memang Mas, apa harmonisasi ini memang dampaknya membawa perubahan besar dampaknya nanti, tetapi saya rasa ini memang perlu konstruksi besar bagaimana pemerintah kemudian meyakinkan kepada masyarakat dan sekaligus ke OP dan tenaga kesehatan dan rumah sakit di dalamnya agar betul-betul melaksanakan Omnibus Law ini secara benar, karena kalau tidak ya yang terjadi nanti tidak akan beda dengan yang sebelumnya gitu loh, Mas. Artinya ya seperti yang kita lihat sekarang, selalu ada ketimpangan, selalu ada apa diskriminasi, dan apa kesetaraan itu masih jauh dari harapan menurut saya itu, Mas. Oke. Terbayang bahwa sekali lagi ingin saya menggambarkan kepada pemirsa Sapa Indonesia ini yang mendengarkan obrolan kita, ini bukan Pak Syahril bersama Pak Budi, Pak Menteri Kesehatan, ini tugas yang tidak ringan. Bayangan saya Pak, sekarang aja Kementerian Kesehatan bukan memiliki tugas yang ringan begitu ya, tetapi ini akan menjadi tugas yang begitu berat. Bahasa Mas Rubus tadi ini semua akan diambil alih oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Begitu banyak hal, organisasi profesinya, transformasi kesehatannya, layanan masyarakatnya yang kita tuh kan kepengennya murah, cepat lagi gitu kira-kira. Kalau itu bisa terjadi bukan main, kalau arahnya saja ke sana. Mengambil alih lagi kewenangan milik pemerintah ini untuk mengatur banyak hal ini. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sendiri Pak Syahril? Kalau boleh saya ingin mengatakan, kemampuan dari Kementerian Kesehatan sendiri nanti akan dibenahi juga, ada transformasi yang khusus untuk begitu besar tanggung jawab ini, Pak Syahril? Ya, terima kasih. Jadi betul Mas Bayu. Jadi di internal Kementerian Kesehatan juga sudah ada namanya transformasi internal Kementerian Kesehatan. Jadi dari pucuk pimpinan sampai bawah melakukan transformasi di dalam menyiapkan diri dengan undang-undang yang baru ini. Karena terjadi suatu perubahan yang luar biasa. Nah, kami ingin memberikan penegasan Pak Bayu dalam obrolan kita. Jadi satu statement yang penting bagi kita, jadi ujung layanan kesehatan yang kita gadang-gadang ini, yang kita harapkan ini adalah merupakan sinergitas dan simultans dari semua komponen profesi yang ada. Ya apa? Harmonisasi itu mulai dari hulu. Contoh, di tingkat puskesmas, pembantu atau masyarakat, itu harus ada peran para dokter epidemiologi, kemudian ada peran surveillance, dan seterusnya. Jadi mereka ini juga harus menjadi bagian yang harus harmonisasi di tingkat hulunya.
sehingga upaya preventif, promotif ini dapat berjalan. Begitupun di tingkat rumah sakit, bagaimana dokter-dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan seterusnya juga harus menjadi bagian dari program ini. Nah, tentu saja seperti yang disampaikan Pak Melki tadi, begitu sudah di unit kerja, maka personal-personal, individu-individu ini bagian dari satu profesi yang mempunyai kompetensi, Pak Bayu. Ya. Nah, nanti seorang dokter harus berperan maksimal, ya, kompeten yang bagus, orang perawat, bidan, dan seterusnya. Nah, ini penting sekali bagi kita, bahwasanya untuk mensukseskan kita mencapai transformasi ini, dibutuhkan harmonisasi dan sinergi yang baik seluruh profesi kesehatan. Oke. Nah, yang kedua, Mas Bayu, tentu saja dalam hal ini pekerjaan ini pekerjaan besar dan luar biasa, dan kami sampaikan bukan berarti mengambil alih tugas ya, bukan mengambil alih tugas, tapi kewenangan yang harusnya negara harus hadir itu dikembalikan ke kita gitu, ya. Nah, sehingga dengan pengaturan ini, insya Allah kita akan mengatur tenaga kesehatan, tenaga medis, dan tenaga yang berhubungan layanan di kesehatan, baik dari hulu sampai ke hilir, kita akan harmonisasi dalam rangka melakukan transformasi yang luar biasa terhadap masyarakat yang kita cita-citakan ini, gitu Mas Bayu. Ya, oke. Makin terbayang saya Pak Sahril ya, bagaimana ini sesuatu yang bukan secara mudah membalik telapak tangan undang-undang kesehatan ini yang disebut sebagai sebuah transformasi kesehatan. Nah, saya kembali ke Bang Melki di Komisi 9 sebagai wakil kita semua. Kalau saya katakan pakai kata pengawasan mengenai upaya transformasi kesehatan ini yang akan segera dimulai ini lewat undang-undang kesehatan ini juga bukan tugas yang mudah kan Bang Melki. Apa yang kira-kira membuat Komisi 9 yakin bersama kita sama-sama bisa mengawasi dan menemani sebagai sebuah sinergi kepada Kementerian Kesehatan atau pemerintah agar transformasi kesehatan ini, minjem bahasanya Mas Trubus, nggak jadi macan ompong dan kita harus jadikan ini kenyataan kan sebagai sebuah kerja bersama. Apa yang terbayang di Komisi 9 bersama pemerintah agar ini bisa ke arah yang barusan kita obrolkan begitu? Pelan tapi pasti. Ya, yang pertama begini Mas Bayu. Yang pertama adalah ada kurang lebih kebutuhan ya yang ada dari pasal-pasal 458 pasal 20 bab ini. Ada 100 PP yang harus dibuat dan ada 5 Permenkes dan 2 Perpres harus kita susun lanjutan dari undang-undang ini. Yang itu harus segera dibuat, apakah dibuat 1 PP misalnya untuk menjembatani seluruh PP yang akan dibentuk ataupun lebih dari 1, itu silakan pemerintah menyusun. Tapi ini adalah pekerjaan pertama harus dilakukan pasca undang-undang ini sudah disahkan DPR dan kemudian akan disetujui oleh pemerintah melalui tanda tangan Pak Presiden dan dimasukkan lembaran negara. Ini pekerjaan pertama yang penting untuk kita juga dari awal waktu kita susun undang-undang ini, selalu dalam rapat-rapat panja kami ingatkan secara paralel juga pemerintah segera mempersiapkan PP-nya. Karena ini catatan dari beberapa profesor yang saya kirimkan semua draft lengkap undang-undang ini, setelah jadi disahkan kemarin, kemudian juga bagaimana kronologisnya, substansi yang diberikan. Rata-rata mereka mengatakan Bapak Melki dorong pemerintah agar peraturan turunannya segera dihasilkan. Dan kami dapat komitmen dari pemerintah bahwa dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan melibatkan partisipasi publik, pemerintah akan menyusun peraturan turunannya dengan cepat dan melibatkan pendapat publik sehingga nanti peraturan turunannya betul-betul bisa mengakomodasi banyak kepentingan yang kita tadi diskusikan. Yang kedua Mas Bayu adalah undang-undang ini juga ada yang namanya rencana induk bidang kesehatan. Ini semacam kita menyusun repelita di masa lalu di mana perencanaan kesehatan di tingkat pusat dan daerah akan merujuk pada yang namanya RIBK ini, rencana induk bidang kesehatan. Di mana seluruh program-program kesehatan di tingkat pusat sampai ke seluruh Indonesia itu akan dirumuskan di sana, diterjemahkan, dibuat program, termasuk nanti anggaran akan menginduk ke situ, bagaimana kita menyiapkan anggaran di pusat dan di daerah, sehingga nanti ini akan menjadi panduan kita untuk menangani persoalan kesehatan setanah air dan melakukan pelayanan kesehatan setanah air, sehingga kita punya panduan yang jelas dan terukur, Mas. Jadi ini ganti menteri, ganti presiden, nggak masalah, blueprintnya harus tidak ada masalah, tidak masalah. Jadi blueprintnya akan dibuat di situ dan kami sudah dapat komitmen juga dari Pak Menkes bahwa berbagai kebutuhan-kebutuhan terkait dengan bagaimana itu dipenuhi dalam berbagai aspek itu juga pemerintah sudah siapkan dan juga sudah disetujui oleh
Pak Presiden dan juga Menteri Keuangan dan sebagainya. Jadi kami melihat bahwa dengan tadi yang sudah disampaikan juga terkait mandatory spending yang tidak dibuat khusus di sini secara angka di Undang-Undang Kesehatan yang lama 5%, yang baru sebenarnya juga kami mengusulkan 10%, tapi kemudian tidak dengan angka semacam itu di undang-undang ini. Dengan adanya RIBK ini, Rencana Induk Bidang Kesehatan, semua kita bisa bersama-sama membahas, merumuskan dan menetapkan itu menjadi bagian dari kerangka pembangunan kesehatan 5 tahun ke depan di pusat dan daerah, sekaligus juga anggaran disiapkan. Dan apabila ada, Mas Bayu, apabila ada daerah yang tidak melaksanakan ini, baik itu membuat program yang baik dan masuk juga anggaran, akan ada mekanisme yang dalam undang-undang kami sebut dengan insentif dan disinsentif. Jadi bagi daerah yang melaksanakan akan ada insentif dari pemerintah pusat tentunya, dari Kemenkes misalnya, apakah alokasi dan alokasi khusus kesehatannya bagus, dari Kementerian Keuangan apakah mungkin ada tambahan anggaran tertentu misalnya, ataupun dari Kementerian Dalam Negeri ada juga syarat tertentu, tapi bagi yang melaksanakan akan ada reward bagi yang bersangkutan, bagi yang tidak melaksanakan daerah tersebut akan mendapatkan punishment. Jadi kami percaya bahwa dengan semangat semacam ini, semua bekerja sama, bekerja keras, sinergi di pusat dan daerah, program kesehatan yang kita ingin rumuskan ini bisa jalan. Kalau Mas Bayu masih ingat, kemarin Pak Jokowi sempat sitir begini, kita ini punya program stunting, ini bicara daerah ya, punya program stunting, anggaran 10 miliar misalnya. Beliau tegaskan di situ, 3M pakai buat rapat-rapat, 3M pakai buat perjalanan dinas sana sini, 2M pakai buat sosialisasi macam-macam. Hanya 2 miliar rupiah atau 20% yang dipakai buat beli telur, beli ikan, beli ayam, untuk dikasih buat si bayi ataupun ibu yang membutuhkan ini untuk penanganan stunting. Nah, ke depan dengan RIBK ini, Rencana Induk Bidang Kesehatan, hal semacam ini tidak lagi akan terjadi. Jadi semua uang itu harus jelas dipakai untuk program yang mana, dan program itu butuh uang, dan uang harus disiapkan untuk menjalankan program-program kesehatan tersebut. Baik, oke. Nggak cukup sebetulnya kita bicara hanya di durasi yang ada di Sapa Indonesia Pagi, dan masih banyak hal yang lain. Saya ingin hanya mengucapkan kepada Bang Melki dan juga terutama Pak Sahril, selamat bertugas Pak, ini doa kita bersama. Dan amin. Mudah-mudahan kami bisa ikut mengawal, meminjam tadi usulan atau catatan dari Mas Trubus. Izinkan kami masyarakat bisa melaporkan langsung dan kemudian ditindaklanjuti. Dan ini menjadi pengawasan yang selama ini sudah terbukti. Netizen Indonesia itu memberikan masukan dan kemudian dilayani. Mudah-mudahan ini selalu jadi terbaik, bagian. Mas Bayu. Kira-kira begitu ya Pak. Kita akan ketemu lagi. Sekali lagi selamat bertugas untuk Kementerian Kesehatan. Ketemu harmonisasinya dengan teman-teman dan saudara-saudara kita tenaga kesehatan, ini niat baik yang harus kita dukung bersama. Kita doakan. Jadi Mas Bayu, perlu kami sampaikan di sini bahwa nanti pembahasan RIBK itu, Rencana Induk Bidang Kesehatan, akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan kami di Komisi 9. Jadi nanti tolong masukannya, kami tunggu untuk kita membahas ini dengan baik. Iya, oke. Kita akan terus bersama-sama melihat ini pelan tapi pasti, semoga ini terjadi sebagai sebuah upaya atau niat baik kita semua. Terima kasih Mas Trubus, terima kasih Bang Melki, Pak Sahril, terima kasih waktunya. Selamat pagi. Mas Trubus, terima kasih juga. Kompas TV, Rumah Pemilu.